Ilmu dan modal itu nggak akan berguna kalau kamu nggak punya niat. Oh iya benar itu. Posisi atas nggak gampang. Benar. Mungkin orang yang di bawah kita ngeliat siapa di atas enak dia segala macam. Ya yang nonton ini semua nggak ada yang instan lah. Biasanya yang instan itu nggak akan sustain biasanya. Gitu. Oke, sekarang di video kali ini adalah segmen baru dadakan ini gitu ya. Mungkin judulnya adalah Tanya Kokois. Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Jadi bintang tamunya yang nanya aku nih. Jadi random, nggak ada skrip, langsung aja tanya. Kira-kira seperti apa nih si Clint nanya apa nih? Oke. Oke, Clint. Pertanyaan pertama nih langsung yang paling clickbait banget nih kok. Apaan tuh? Gimana caranya dari jahit lah kita bilangnya ya, bisa beli Lamborghini? Kuncinya konsisten, fokus gitu ya. Itu doang. Konsisten dan fokus. Sebenarnya mau penjahit kayak mau kamu apa namanya? Bisnis mulung plastik pun bisa. Serius. Iya. Kayak kemarin aku ya itu si Ambo yang orang Oh Makassar. Ambo, iya Ambo. Itu bisnis kayu gaharu. Maksudnya kan kecil gitu loh. Mobilnya banyak bener. Iya banyak ganti-ganti terus. Ya kan, jadi apapun bisnisnya. Kayak misalnya kamu deh di mana klub gitu. Iya, di klub. Itu mereka bisnis random loh semua. Iya random. Ya kan, semua mobil sport semua. Jadi sebenarnya menurut aku simple, fokus, konsisten itu bisa. Yang penting terus juga keep improving kali gitu ya. Betul. Sama fokus kali gitu ya. Betul. Fokus, konsisten, ya tetap improve lah ya pasti. Improve. Terus kan Ko Andre. Di tahun 2012 kan Ko Andre pertama kali bikin My Fashion aja namanya berarti. Enggak, My Fashion Grocer. Langsung My Fashion Grocer. Betul. Nah, pertama kali kenapa langsung dikasih nama Grocer? Yep. Nah, ini pertanyaan bagus. Karena emang dari awal visi My Fashion Grocer itu adalah menjadi sebuah solusi para pebisnis fashion gitu loh. Dari awal. MFG, My Fashion gue grosirin, gue jual lagi. Iya. Jadi karena waktu itu pas awal 2012, aku ngeliat fashion itu kan relatif ya. Karena style fashion setiap orang tuh pasti beda-beda. Bener. Nah dari situ aku ngerasa kayaknya style gue pun bisa deh gue jualin gitu loh. Nah kira-kira seperti itu awal konsep. Jadi lebih kayak ke OEM jasa produksi doang atau semuanya nih all in one solution? All in one. Dulu pas awal ngerintis MFG produksi terus jualin. Iya. Grosiran. Makanya itu. Nah sekarang akhirnya 2018 itu kan berarti 2012 sampai 2018 itu 6 tahun berjalan tuh yang grosiran lah ya. Iya, non label. 2018 aku buka yang custom, terima maklun. Loh, bukannya dari awal langsung terima maklun 2012? Enggak, dulu enggak. Dulu cuman jual tapi nggak ada mereknya polos. Polos. 2018 aku baru terima maklun. Terima maklun. Sampai sekarang udah 3 tahun berarti. 3 tahun. Nah tahun ini aku diriin lagi dropship sama tekstil kain. Tekstil itu jual bahan doang? Jual bahan doang. Oke. Sama yang saya lihat growth-nya Ko Andre bikin My Fashion ini tuh kayaknya tergolong unik ya bagi saya. Karena Ko Andre tuh ngebikin kayak paket My Fashion dropship ya kalau nggak salah ya. Ngajarin dari dropship bisa naik ke level ke grocery terus jadi wholesale. Nah itu kenapa Ko Andre ada tire-tirenya gitu? Betul, karena balik lagi pas awal kamu setiap orang kan bisnis itu butuh proses gitu ya. Pertama itu dropship kayak kamu lah. Ya dropship. Ya kan, suplemen fitness dulu awal itu kan pasti yang impor. Ya, itu kan dropship dulu atau nge-resellerin dulu kan. Ya makelar lah. Makelar dulu mungkin dropshipin dulu, ada customer Beli baru kamu pesen kan. Iya benar. Itu dropship sebenarnya. Itu level pertama. Clean naik, akhirnya di level 2 nyetok, impor sendiri dari Amerika. Itu masuknya MFG wholesale. Gitu loh. Akhirnya Clean sekarang di ketiga masuk first, produksi sendiri, desain sendiri, rasanya segala macam, tapi masih maklun. Tinggal nih Clean next naik level 4, bikin pabriknya sendiri. Bikin pabriknya sendiri ya. Iya. 4 namanya apa? MFG apa? Tekstil. Kalau di baju, MFG Tekstil itu mensupport fashion partner atau pengusaha fashion yang sudah memiliki konveksi sendiri.
Terus yang itu loh kayak saya tuh nggak habis pikirnya gini ya Ko Andre. Saya pernah lihat Ko Andre bilang di MFG apa gitu ya. Dengan modal 1 miliar Ko Andre mau ngajarin kita gimana cara bikin konveksi kecil-kecilan sendiri di rumah gitu ya. Oh iya itu ada di waktu itu live mungkin aku ngomong. Di mana tuh ya? Lupa. MFG apa itu ya? Itu MFG Tekstil. Industri tekstil ya. Maksudnya secara nggak langsung Ko Andre bikin kompetitor buat diri sendiri gitu. Bener. Mungkin kalau untuk si MFG wholesale ya itu menjadi kompetitor ya atau MFG custom. Tapi ya balik lagi MFG pada dasarnya awal aku ngerintis visinya udah jelas menjadi solusi Solusi ya. bagi para pelaku di industri fashion. Nah jadi kalau misalnya aku cuma jualan grosir white label doang ya berarti nggak kecil sekali gitu loh. Ya kan aku jadi solusinya. Jadi ya seperti itulah. Jadi nggak dianggap kompetitor ya memang gitu ya. Menurut aku sih enggak sih, jalan aja karena ya punya rezekinya masing-masing. Ya rezeki masing. Nah maksud saya Ko Andre kayak menurut saya mulia banget gitu loh kayak memberikan 4 tire khusus buat orang. Jadi kayak siapa aja bisa dapat penghasilan gitu loh. Plus diajarin lagi edukasinya. Ya itu dia makanya kadang ya orang juga kadang masih apa ya males ya orang tuh suka instan jujur. Orang suka instan ya. Bahkan kemarin bikin program yang minceu kita yang sediain modalnya aja nggak tahu tuh jalan nggak itu programnya. Ya dikit sebenarnya jujur. Maksudnya kita udah kasih tahu segala macam, tapi ya yang ngedu dikit. Dikit kan. Yang ngedu dikit. Banyaknya mungkin orang yang kayak kepikiran pengen langsung sukses, cuman ya nggak mau berproses gitu kali ya. Mayoritas orang kayak gitu. Bahkan sampai disediain modal aja orang mau tetap males kan. Bener. Jadi percuma gitu loh. Makanya sebenarnya pas awal kalau misalnya yang nge-DM tiap hari tuh banyak banget ya kan. Ngajarin bisnis dong, minta modal dong buat bisnis dan lain-lain gitu loh. Ilmu dan modal itu nggak akan berguna kalau kamu nggak punya niat. Oh iya benar itu. Yes, pertama niat dulu. Yang penting niat dulu bener ya. Percuma gitu. Makanya ketika niat ada, mau usaha misal kamu jadi apa deh terserah, mau profesional kek, mau jadi pengusaha kek, yang penting niat dulu. Niat dulu yang penting Niat ya. dulu. Kalau niatnya ada, kamu cari apa yang kamu sukai. Do what you love. Iya. Itu penting. Penting. And then love what you do, konsisten kita ngomong. Konsisten. Dan fokus. Iya. Yang penting tapi niat dulu yang paling pertama. Niat kan. dulu harus ada niat. Kalau nggak ada niat, misal ya berat juga. Mau dikasih modal juga nggak ada gunanya. Serius gitu loh. Soalnya menurut saya unik banget sih program Minceo ini. Biasanya orang kasih duit, ya kalau kasih duit pakai langsung habis gitu. Kalau ini dikasih starter kit untuk orang jualan kan ya, barang kan yang dikasih kan. Ibaratnya kalau misalkan kayak nelayan tuh dikasih makanannya umpan sama alat pancingnya loh, jadi bisa nambang gitu kan. Benar. Dari yang itu mungkin 5% lah. Akhirnya ada yang naik. Mereka muter dapat modal kan, jualin. Terus mereka ada daftar dropship, muter lagi, mereka akhirnya ada nyetok. Ada juga. Tapi mayoritas ya itu males. 5% sih kecil banget sih untuk bikin campaign itu. 5% yang sukses. 5% yang sukses. Ya makanya emang sebenarnya udah hukum alam sih menurut aku, piramida kan. Pasti yang bawah tuh paling besar. Paling besar, makin naik makin ngerucut ya. Karena posisi atas nggak gampang. Bener. Mungkin orang yang di bawah kita ngeliat siapa di atas enak dia segala macam. Tapi perjuangan dia ke atas kan kita nggak tahu. Jauh ya. Yeah. Kita nggak tahu. Nah itu Ko Andre juga kan dari 2012 kan. Merintis sampai sekarang udah 9 tahun dong. Pasti pertama kali merintis nggak langsung punya konveksi sendiri kan? Oh iya, dulu nggak. Dulu pun masih maklun. Nah itu naik berapa tahun tuh Ko Andre baru bisa lepas dari maklun nih? Dulu mungkin 2 tahun deh. 2 tahun? 2 tahun. Habis itu udah punya maklun sendiri langsung? Ya, tapi enggak. Bukan gini. Maklunnya agak case-nya beda ya gitu loh. Kita mungkin kalau misalnya teman-teman kosmetik, suplemen dan lain-lain kan benar-benar full service ya rata-rata. Paket lengkap Sampai BPO, BPOM dan lain-lain semua diurus. Kalau aku enggak, aku cuma maklun jahit doang. Jahit only gitu loh. Pas awal-awal itu mungkin 1 tahun itu sampel apa segala macam dia masih bantuin. Terus berkurang. Tahun kedua motong masih di dia. Tahun ketiga berikutnya itu udah full aku yang cari desain, aku yang bikin pola, aku yang beli kain, aku yang motong kain. Jadi aku cuma maklun jahit doang. Oh, cuman sampai jahit doang. Belum finish produk tapi sampai jadi satu piece gitu. Belum. Gitu. Jadi jahit doang udah. Terus balik lagi kita cek quality control. Itu kan perjalanan cepet ya Ko Andre. Cuman 3 tahun bisa sampai progresnya kayak gitu ya. Kunci suksesnya, maksudnya apa sih growth-nya yang bisa bikin kayak bisnisnya cepet growth gitu? Sebenarnya balik lagi kita harus memperhatikan supply and demand sih. Kuncinya.
Misalnya kita mau memperhatikan supply atau produksi, tapi demand-nya kita lupain, bisa dead stock, Oh, jadi nyangkut aja barangnya ya. bisa bahaya gitu loh. Kamu misalnya mau gedein demand, tapi supply-nya kamu lupa, ya percuma, orderan kosong gitu loh. Orderan kosong. Oh, demand-nya banyak yang masuk pesanan baru tapi nggak ada barangnya kan. Jadi itu harus balance menurut aku. Harus balance. Harus balance. Jadi kamu yang bisa tahu gitu loh, demand si susu kamu berapa nih gitu loh. Apakah kamu sudah layak untuk bangun pabrik sendiri misalnya? Iya, kadang kan orang kayak gini loh, Ko Andre. Banyak orang yang kepikiran kayak, gue pengen kumpulin dana sebanyak-banyaknya, cari investor lah, cari ini, dapat duit. Padahal sebenarnya belum ready gitu loh. Pengen punya pabrik sendiri gitu. Banyak, itu dia. Itu balik lagi sebenarnya sama aja kayak sifat dasar manusia, mau instan. Mau instan bener ya. Ya kan, gue mau sukses, cepet gitu kan, segala macam. Itu sama pengusaha pun juga mayoritas maunya instan. Gue cari investor lah gitu, langsung jebret, bakar. Harapannya dengan bakar duit, awareness gede, harapannya itu sales pun akan meningkat. Demand-nya naik langsung ya. Padahal belum tentu. Belum tentu, iya benar. Jadi kayak saya juga sempat kepikiran gitu sih, Ko Andre, gimana ya kalau misalnya saya punya duit 10 atau 20 M, saya bikin aja pabrik sendiri. Terus setelah saya pikir-pikir lagi, ntar kalau udah punya pabrik sendiri, nggak full capacity ngapain ya? Kayak kan? gitu loh. Bener. Makanya banyak banget yang nge-DM aku, minta tips dong, Trik, bikin konveksi gimana, mau mulai usaha nih buka konveksi. Coy, konveksi itu bener-bener hanya produksi, supply. Demand-nya ada belum? Kalau misalnya kalian udah dapat nih, saya udah dapat orderan atau tender, PO, sales order atau apapun lah. Misalnya sebesar berapa banyak, 10.000 piece gitu kan. Iya, 10.000 piece. Ya udah tinggal buka konveksi, bikin gitu loh. Tapi orderan belum ada, tiba-tiba ujuk-ujuk bikin konveksi, keluar modal. Nganggur ntar. Nganggur coy. Mending duitnya diputer, masukin mana kripto kayak. Terus kan Ko Andre kan, ini kan kita kan 2019 kan kena ini kan Ko Andre, kena COVID kan. Yang saya tahu malah Ko Andre bukan yang ngurangin pegawai ya kan, kata Cici Catherine, yang penting kalau pakai dana sendiri juga nggak apa-apa deh, yang penting nggak ada yang di PHK kan ya. Nah itu kenapa malah bisa nambah pegawainya? Nah itu dia. Soalnya baju nggak esensial loh. Believe or not ya, maksudnya pas itu awal-awal COVID emang itu kena impact banget ya. Jebret. Kaget lah, semua usaha kaget, mau online mau offline pasti kaget dulu awalnya. Dulu ya bener-bener worry ya, maksudnya worry dalam artian ini pegawai gimana gitu loh. Pusing juga. Apakah mesti harus jual aset gitu loh. Oh sampai ada kepikiran jual aset ya? Gitu loh. Tapi ya believe or not, Tuhan itu maha pengasih ya aku bilang. Gitu loh. Dia menilai sebuah niatan, intention aku nilai gitu loh. Kamu ketika punya intention tulus, tiba-tiba dibukain jalan. Tiba-tiba dibukain. Orderan masker banyak banget. Ada pabrik rokok order masker ratusan ribu piece ke aku. Kain ya gitu ya, masker kain ya? Masker kain waktu itu. After that apa nih gitu. Terus kan udah harga masker udah hancur kan. Apa? Ya tiba-tiba ada aja. Oh tren ini. Waktu itu tie dye. Oh iya tie dye, yang baju yang kayak dicelup itu kan? Itu booming. Itu booming. Situ. Ya menurut aku dari situ kita nggak ada ngurangin pegawai untuk jahit ya gitu loh. Memang pikirannya pengen pertahanin gimana pun caranya deh. Rugi pun ya udahlah. Awalnya diri itu sendiri gitu ya. Gitu loh. Yang utama ya gitu kan. Kan sebenarnya banyak tuh yang pegawai lepas, ada juga freelance gitu ya. Jadi yang benar-benar aku fokusin ya pegawai utama gitu loh. Pegawai utama ya. Terus kan Ko Andre itu dari 2000 berapa sih mulai promosi via kayak digital marketing gitu? Apa dari awal 2012 langsung udah ada? Dari awal. 2012 udah ada? Udah ada. Maksudnya dalam artian aku udah usahanya itu place-nya secara digital. Di mana, Kaskus atau di mana? Dulu di Kaskus bikin thread. Instagram belum punya kan tapi? Dulu Instagram ada, tapi ya gitu aja. Kita nggak aktif. Nggak aktif. Kenapa? Karena pas tahun 2000 dulu 2013 ke 15 itu 16 ya. Itu penjualan retail ecer itu di Instagram. Jadi aku nggak mau masuk, itu lahannya reseller. Oh, jadi Ko Andre lebih fokusnya ke website aja gitu? Website aja, gitu loh. Sekarang mulai fokus ke Instagramnya dari tahun berapa? Instagram bikin 2018 lah. 18 ya? Itu pun juga ya maksudnya ya hanya
biar ada aja gitu loh. Oh biar ada aja Awareness lah. awareness. Tapi sekarang mulai aktif gak sih Ko Andre? Soalnya TikTok juga bikin konten tuh apa? TikTok ada. Asal ada aja? Ada sih sebenarnya, tapi ya belum, ya asal ada awareness lah, masih belum kita mau arahin itu untuk convert gitu loh. Masih, Belum ke conversion. masih awareness aja ya? Awareness aja sih Jadi sebenarnya. semua berproses ya dari 2012 sampai sekarang ya? Nggak langsung gitu ya? Proses cuy, beneran proses gitu loh. Jadi maksudnya ya teman-teman ya yang nonton ini semua nggak ada yang instan lah. Biasanya yang instan itu nggak akan sustain biasanya gitu. Terus kalau Andre itu kalau misalkan kayak lihat kan kayak sekarang kan lebih ke apa ya, kayak memberikan motivasi buat anak-anak muda gitu ya kalau Andre, kayak bikin podcast atau apa gitu kan? Mungkin ya kalau misal kalian lihat itu motivasi ya that's good ya Yeah. for you. Sebenarnya buat aku tuh aku pengen sharing. Oh cuman pengen sharing ya? Pengen sharing. Sometimes aku ngelihat banyak dari sudut pandang aku ya, dari sudut pandang aku nih, kok sekarang orang begini ya gitu loh. Kayaknya sudut pandang aku ini penting deh, kok sering dilupain gitu loh. Kayak hal mesti fokus, semua butuh proses gitu kan. Iya. Itu aku ngelihat di anak-anak muda saat ini tuh kayaknya mereka lupa, bahkan mereka mentiadakan hal tersebut. Mereka lebih kepikirannya tentang apa? Proses instannya aja, hasilnya apa gitu kali ya? Instan gitu loh, cepet. Gitu. Kalau aku nilai ya gitu loh. Makanya kenapa hal-hal yang instan kayak misalnya trading ya kan, misalnya trading dalam artian trading kan banyak nih yang pasti yang risknya gede, resikonya gede, kayak misalnya trading kripto, saham kan termasuk yang risknya gede ya. Iya. Ya pasti naiknya cepat karena kan high risk high gain kan Iya, high risk high gain. gitu loh. Saya jalurnya sama kayak Ko Andre sih. Suka banget jalur lambat gitu loh, progres pengusaha loh. Kalau pengusaha kita beli barang 100 juta ya ini barangnya gitu loh. Kalau misalkan trading kripto itu kan 100 juta ya memang 100 juta, tapi bisa langsung jebret turun gitu loh. Naik Iya. turun gitu. Kalau misalkan barang kan ya pasti gitu loh. Itu dia sih kalau ya mungkin ya ini mungkin masih old school lah ya. Old school ya. Old school ya. Kalau zaman sekarang kan gampang lah, misalnya kita bikin token atau apapun, financing lah. Iya, gitu loh. financing. Karena kalau dulu, kalau misalnya kita nih kalau kita invest di saham atau di kripto dengan modal yang terbatas, Iya. kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain karena duit nyangkut. Bukan, karena kita hanya bisa ngikutin arus. Arus naik kita naik, arus turun kita turun. Gitu. Beda sama misalnya kita usaha. Kita misalnya modal, let's say kita ngomong 10 juta deh ya. 10 juta aku beliin apa nih, Ethereum deh atau BNB atau apapun lah gitu loh. Itu akan ngikutin arus aja. Tapi kalau misalnya aku modal 10 juta, aku usaha baju atau usaha apa, usaha suplemen. Iya. Misalnya 3 juta, 4 juta buat modal barang. 6 juta untuk marketing segala macam. Itu aku punya otoritas atau punya power untuk nentuin jalan aku sendiri. Ya, I see, bener. Gitu. Gue mau gede omsetnya, gue harus lebih kerja keras, lebih kerja pintar. Tapi 10 juta kalau misalnya aku trading entah di saham, BCA atau di apa, aku cuma ngikut arus. Aku nggak bisa menentukan itu, membuat itu naik atau turun. Bisa kita prediksi, cuman belum tentu benar. Ya, itu cuma prediksi kan. Tapi Iya. kita nggak bisa mengubah arus. Iya, nggak bisa. Kecuali kita ya jadi bandar, Bisa di bandar. ya kan? Atau jadi paus. Itu bisa tuh. Kita jebret, naik gitu kan. Kita tarik, turun gitu. Ya, turun. Nah, itu udah beda cerita. Jadi menurut aku bisnis ini ketika kamu masih kecil, menurut aku, saran aku Ya. yang aman, ya mending bisnis gitu loh. Kamu yang pengusaha mau mulai nih. Saran aku ya dari sudut pandang aku nih, dari perumpamaan tadi tuh, kalau 10 juta jadi usaha baju, 10 juta untuk ini. Kita lupakan gainnya. Tapi aku lebih fokus ke controllingnya gitu ya. Dengan 10 juta usaha sendiri, kamu kontrolnya 100%. Tapi kalau 10 juta kamu masukin ke BBCA gitu ya, ya kamu nggak punya kontrol gitu loh. Kamu cuma start doang gitu. Kapan jual, kapan beli gitu doang. Tapi nggak bisa punya power untuk menentukan BBCA kemana gitu kan. Iya, Tapi kalau 10 juta kamu usaha bikin baju sendiri atau suplemen fitness sendiri, kamu punya 100% otoritas untuk mengatur ini mau kemana nih usahanya, mau makin gede atau makin turun.
Iya gitu bener. Iya sih setuju sih kayak gitu. Nah terus kan Ko Andre, saya juga mau tahu deh Ko Andre. Kan dari 2012 Ko Andre kan udah merintis bisnis sampai sekarang udah 9 tahun kan. Pernah gak sih kayak kepikiran bahwa bisnisnya bakal dalam 9 tahun bakal segede sekarang gini ya MFG? Atau ada target yang memang saya pengen mencapai segini punya aset? Kalau itu sih dulu jujur aku nggak ada yang mau segede nominal atau materi itu aku nggak ada. Jujur nggak ada dari dulu. Tapi aku pengen emang dari dulu pengen gede. Cuman gedenya nggak tahu gede seberapa. Nggak tahu, nggak ada parameternya. Unlimited. Gitu loh, cuma gede memberikan impact banyak gitu doang tuh yang ada di otak aku zaman 2012 dulu. Gitu. Tahun 2012. Makanya kenapa logonya kamu lihat itu udah siap tuh, ada berapa jenis, segala macam jenis ada. Oh iya. Jadi kayak banyak banget gitu ya. Mungkin dulu di 2012 udah kepikiran, mungkin dulu 2012 saya cuma bisa dasi, singlet gitu nanti, tapi kedepannya bisa semua gitu. Betul. Jadi gitu masukin kan? semua. Menurut Ko Andre lebih penting bisnis MFG-nya atau personal branding Ko Andre-nya sih? Itulah MFG lah. MFG-nya ya. Soalnya banyak banget sekarang kan di luar sana orang-orang yang mau berbisnis, dia tuh bingung antara dua. Pertama, saya harus ngebangun bisnisnya dulu atau diri saya dulu personal branding gitu. Kalau menurut aku semua bisa ya. Arahnya mau kemana? Tergantung tujuannya dulu. Kalau tujuannya kamu emang mau jadi artis gitu ya, ya personal branding lah gitu loh. Tapi kalau mau jadi pengusaha, ya usahanya dong. Usahanya lebih fokus. Yes, karena personal branding itu hanya abad kata suplemen. Suplemen tambahan. Kayak misalnya susu. Bukan berarti susu kamu itu bisa menggantikan nasi, daging, sayur, bisa nggak? Nggak bisa. Kan sama. Personal branding menurut aku suplemen. Kalau misalnya kamu sebagai pengusaha ya, itu suplemen doang. Utamanya adalah makanan real, yaitu bisnisnya sendiri. Jadi Ko Andre lebih pikir yang penting bisnisnya jalan aja, kalau personal branding nyambi aja gitu ya? Iya. Coba deh kamu lihat deh 10 besar atau orang terkaya di Indonesia, 50 besar. Ada nggak yang bangun personal branding? Nggak begitu terkenal sih ya. Maksudnya ya bisnisnya dulu yang lebih terkenal. Iya, nggak ada. Kecuali kamu jadi artis. Yang dijual entertainmentnya diri sendiri. Diri kamunya. Iya bener. Sekarang artis yang usahanya gede ada nggak? Maksudnya banyak nggak? Dikit kan? Lebih laku artisnya kan? Artisnya. Nah, tujuannya mau kemana dulu? Entertainmentnya gitu. Personal branding bagus gitu loh. Tapi kalau kamu jadi pengusaha, itu hanya suplemen. Sekarang saya soalnya sekarang lagi di titik dilema di mana saya harus personal branding atau enggak gitu loh. Karena ya kan produknya kan udah lumayan jalan sekarang Ko Andre kan. Cuman sayanya nih belum, masih di belakang banget gitu loh. Kayak Ko Andre munculnya produk dulu, bisnisnya dulu baru manusianya belakangan. Yang benar emang kayak gitu. Kan ada orang yang manusianya dulu. Ya, lihat bisnisnya seberapa gede, seberapa lama. Bener. Gitu loh. Ibarat kata ya anggap aja kalau kayak gitu mah kamu ya jadi artis. Artis juga banyak sekarang jadi brand ambassador. Iya. Ya kamu mau bikin bisnis jadi founder atau brand ambassador? Nah itu pertanyaanku gitu loh. Iya bener. Kalau kamu fokus ke personal branding dulu tapi cita-citanya mau jadi pebisnis, tapi fokus ke personal branding dulu. Kebalik menurut aku. Kebalik. Harusnya produknya dulu. Gitu. Atau company-nya dulu. Personal branding penting, tapi ya sebagai suplemen kalau pebisnis. Iya. Dia akan menjadi makanan utama kalau emang kamu menjadi public figure. Iya, gitu public loh. figure. Beda cerita, beda case ya. Iya. Terus kan Ko Andre, saya juga ini ya Ko Andre, kan sekarang saya ngerintis bisnis suplemen muscle first ini kan ya lumayan lah ya growth-nya lah ya Ko Andre. Menurut Ko Andre itu penting gak sih kalau bagi kayak orang muda kayak saya tuh sekali-sekali membelikan self reward buat diri sendiri gitu. Beli mobil gitu kayak Ko Andre beli Lamborghini gitu. Sebenarnya penting gak penting tergantung sudut pandang kamu. Kalau aku sebagai self reward penting ya. Kalau aku lebih ke bukan barang. Kalau aku lebih ke traveling. Tapi kan lagi COVID jadi nggak bisa. Makanya ya nggak bisa kemana-mana. Sebelumnya sering traveling. Sering. Terakhir kemana? 2000. Terakhir itu aku 2019 ke Turki aku terakhir. Oh, kalau luar negeri ya. Sama banget. Saya udah pernah ke Turki juga. Turki ya. 2008 berapa ya? Pokoknya sebelum Turki booming deh. Pas Turki bangkrut, resesi kan. Oh iya. Murah-murah itu kan.
Jadi kayak gitu tuh. Kalau aku spendingnya lebih ke sana. Jadi kayak setahun itu bisa 2 kali traveling besar yang agak panjang. Iya. Ya kan, di pertengahan tahun sama akhir tahun. Itu biasa sama anak, sama mertua diajak tuh. Full lengkap. Full. Terus liburan per 3 bulannya juga ada gitu loh. Biasa berdua doang sama istri. Berdua. Jadi setahun 2 kali. 4. Oh iya 4 kali ya. Nggak termasuk yang kecil-kecil ke Bali ya? Iya. Jadi aku lebih suka spendnya ke sana. Lebih suka ke sana. Jadi mobilnya sebenarnya cuman apa nih? Beli buat apa gitu? Waktu itu sebenarnya ya pada bilang penting lah beli segala macam pengusaha gitu loh. Ya teman-teman kayak si Tom dan lain-lain gitu pada bilang belilah gitu segala. Soalnya kok Andre ini bukan main-main nih, sekali beli mobil Lamborghini Gallardo. Sebelumnya kan nggak ada kan? Maksudnya belum pernah beli supercar atau supercar? Nggak pernah kan? Karena emang dasarnya nggak suka, kurang suka. Oh kurang suka. Kurang suka kayak kemarin. Oh beda kan sama kamu suka. Iya. Kayak kemarin kan di klub kita kan juga ada acara kan kemarin Sabtu. Iya. Kamu Iya nggak sih nggak datang. Nah, aku juga nggak datang gitu karena ya selain lagi di bengkel benerin mobilnya juga ya kurang gitu suka lah, maksudnya naik mobil gitu pegel ya, capek ya. Lebih enak pakai itu mobil biasa. Oh biasa ya, bener, saya juga sih sini juga naik mobil biasa. Soalnya gini loh Ko Andre, saya lihat ya banyak sih sebenarnya Ko Andre ya pengusaha-pengusaha muda yang mungkin umurnya lebih muda dari saya atau setara dengan saya, di bawah 30 lah ya. Kita tuh lumayan sukses, tapi kita tuh maksudnya kita bisnisnya jalan gitu ya, kita dapat income misalnya berapa juta gitu. Kita tuh sebenarnya butuh mentor petinggi-petinggi yang kayak Ko Andre. Kenapa? Karena kita tuh nggak tahu untungnya profit dari perusahaan itu mau dipakai buat apa. Mau dimasukin ke bisnis berapa persen, mau dimasukin ke self reward berapa persen, mau ini berapa persen gitu loh. Yang ada jadinya boros. Sebenarnya balik lagi ya, maksudnya tujuannya apa? Aku bagi aset tuh menjadi 3. Liquid asset, fixed asset, sama freeze. Freeze itu apa? Yang beku bisa dikatakan. Kalau misalnya fix yang fix aset kan kayak macam tanah, properti dan lain-lain. Maksudnya yang bukan liquid ya, yang agak butuh waktu lah untuk ngejual. Kalau freeze lebih lagi, kayak misalnya lukisan, jam misalnya, atau sesuatu yang di karya seni atau apapun, itu sebenarnya masuk sana. Masuk sana ya. Jadi tergantung kamu porsinya mau siapin berapa persen. Itu menurut aku setiap orang beda-beda ya. Beda-beda. Kalau Ko Andre sendiri berapa persen? Kalau aku banyak di fix ya. Fix itu mungkin bisa 50% sendiri. Fix itu lebih ke berhubungan dengan bisnis, produktivitas atau? Tapi ya, berarti asetnya itu pasti mensupport untuk bisnis. Bisnis. Jadi kayak misalnya mesin baru, tanah gitu, kantor gitu. Betul. Ya. Arahnya ke sana. Jadi even karena kan aku planningnya panjang, jadi aku udah siapin beli tanah ini, beli aset ini misalnya untuk nanti untuk bisnis juga gitu, bukan yang beli aja lah nanti naik, enggak. Oh iya beda ya, itu kan kayak buat invest ya. Kalau aja yaudah nanti kapan-kapan di itu gitu ya. Beda kalau misalnya kayak gitu aku nggak ada yang misalnya yaudahlah nganggurin aja gitu, nggak ada. Gitu. Semua pasti ada nanti buat ini gitu loh, nanti buat ini. Iya, soalnya itu kan kayak model-model ilmu yang saya dapat dari Ko Andre ini kan kayak nggak ada yang ngajarin gitu loh. Bahkan nggak ada ya khusus buat planning gitu loh. Maksudnya kayak nggak ada kursus ataupun orang gitu yang bisa nge-plan kita gitu. Oh iyalah pasti. Harus belajar dari pengalaman orang. Itu yang makanya apa ya, cerita kita sebenarnya mentor kita ada teman-teman kita sendiri sebenarnya. Ko Andre juga ada mentor juga berarti atau nggak ada? Menurut aku mentor aku adalah teman-teman aku sendiri. Sama kayak saya dong tadi, mentornya nggak ada. Iya, kayak kamu, aku juga belajar dari kamu gitu kan. Gimana fokus juga gitu, memperkuat. Oh iya emang fokus ya, bener gitu loh. Itu kan salah satu masukan gitu kan. Iya, masukan. Jadi ya kita belajar dari banyak orang sebenarnya. Belajar dari banyak orang ya. Oke. Ko Andre tapi dari S1 itu kuliahnya langsung bisnis atau apa ya? Dulu aku kuliah komunikasi. Dari situ ya langsung waktu itu jadi agen asuransi, jadi sales kain. Oh, jadi sales kain. Usaha pertama ya My Fashion Grosir. Kalau Cici Catherine? Sama, dulu freelance mungkin jadi SPG. S1-nya apa?
Komunikasi juga. Oh, sama komunikasi juga. Sebenarnya itu gak sih Ko Andre, kayak banyak orang yang bilang pendidikan penting gitu ya, harus ngambil bisnis baru bisa berbisnis. Sebenarnya nggak juga ya berarti ya? Enggak. Itu adekku waktu itu ditanya pas SMA, cita-citanya mau jadi apa gitu? Mau jadi pebisnis. Orang tua, saudara apa bilang suruh dia kuliah kan? Aku bilang ya udah nggak usah kuliah, karena mau bisnis kan? Akhirnya kuliah kan tapi? Enggak. Sekarang langsung bisnis? Langsung terjun lapangan aja. Bantu MFG dong? Awal. Habis itu dia ngerintis sendiri macam-macam. Apa dia bikinnya? Jual beli motor bekas. Oh, jual beli motor bekas. Tapi memang kalau yang kayak otomotif itu saya tahu memang harus passionnya dia sih di situ sih. Dia nggak passion sih di situ. Oh, dia nggak passion di situ? Dia passionnya di bisnis. Oh, passionnya sama kayak bisnis. Karena kan adik kan. Ada yang paling kecil. Ada yang paling kecil. Menurut Ko Andre, kalau misalkan kita mau jadi pengusaha yang maksudnya kuat mental gitu ya Ko Andre ya. Maksudnya kalau ada kompetitor menyerang kita tetap strong gitu. Itu gimana sih caranya? Kan pasti kan makin tinggi pasti banyak aja gitu ya yang masalah-masalah lah kompetitor gitu Ko Andre. Itu balik lagi sih kalau aku sarannya klise ya mindset. Kamu mau happy apa gimana gitu loh. Anggap itu kompetitor atau rival atau menjadi musuh. Kayak gitu aja. Kalau aku sih, misalnya ada, gede ya gitu ya. Ya udah jadi motivasi aja. Jangan kebalik, malah biarkan itu menjadi semangat gitu. Jangan kamu terintimidasi. Terintimidasi ya. Tapi kan Ko Andre kan dalam menjalani MFG gini kan udah sukses lah ya, ini bukan lumayan. Pasti kan banyak aja orang yang iri gitu kan. Ada yang mungkin kayak ngejelek-jelekin Ko Andre gitu kayak atau apa gitu. Dicuekin aja. Cuekin aja sih. Nggak usah pusing kayak gituan mah. Pasti yang namanya itu pasti ada lah. Namanya kita nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Iya benar. Gitu loh. Yang pasti ya kalau misal aku melakukan ini karena ada base-nya, ada sudut pandangnya gitu loh. Mungkin nggak cocok dengan sudut pandang kamu. Setiap orang kan punya sudut pandang masing-masing. Beda POV aja ya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk 2022 MFG juga ada banyak plan gitu ya? Oh iya ada dong. Udah banyak. Apa nih Ko Andre yang plan yang terbesarnya nih kira-kira? Itu kan sebenarnya dari 2021 ini kan masih nanemin pondasi lah ya. 2022 sebenarnya juga masih pondasi. 2022 masih fondasi juga? Masih. Yang mencetak fashionpreneur itu ya berarti ya? Ya pondasi. Nanti ya mungkin kita akan baru mulai kelihatan gede banget. Ya 2023, 24, 25 itu udah mulai naik. Gitu. Saat ini masih pondasi. Aku lagi set pondasi semua. Jadi 2022 plannya lebih kayak ke apa ya Ko Andre? Maksudnya extend pabrik kah atau? Ya itu salah satunya. Extend pabrik juga ya kan, nambah kapasitas. Biar speed naik terus cost juga bisa dipress lagi gitu ya. Jadi kayak speed naik, quantity gitu loh. Terus quality-nya juga terjaga. Quality-nya oke. Mungkin udah mau closing-closingan itu kali ya Ko Andre ya. Dari tadi kita udah ngomongin bisnis terus kan. Saya mau nanya mungkin momen yang nggak hubungan sama bisnis. Apa sih yang mau kayak dicapai Ko Andre dengan sekarang? Maksudnya sekarang menurut saya Ko Andre udah sukses banget. Ke depan, tahun depan juga masih banyak plan supaya sukses. Tapi ada gak sih yang Ko Andre pengen kejar selain di luar bisnis ya? Apa ya, di luar bisnis paling aku mau pindah kan. Emang kan aku mau pindah di Bali 2000. Oh mau pindah Bali 2000 berapa? 24. Oh 24. Karena kan 22, 23 ya 24 lah pindah. 3 tahun lagi. Langsung pensiun tapi atau enggak? Enggak lah, maksudnya kerja dari sana. Oh kerja dari sana. Kerja dari sana. Ya kan lagi mau set bangun rumah di sana. Oh udah mau bangun rumah di sana. Oh, mama saya juga pensiun ntar di Bali Ko Andre. Enggak ada pensiun. Sebenarnya kalau mindset aku nggak ada yang namanya mindset pensiun tuh nggak ada. Gak mau pensiun tetap. Aku tetap pasti kerja sampai mati. Oh, kenapa mau ke Bali? Maksudnya kenapa mau pindah ke Bali? Karena aku sama istri suka dari awal pertama kali ke Bali tuh udah langsung falling in love lah. Vibesnya lebih suka ya dibandingkan Jakarta ya. Emang sih Ko Andre, saya juga kemarin ya di Bali ya Ko Andre. Nggak tahu entah kenapa yang rasanya weekend sama weekday sama loh. Sama. Feelnya loh. Kan ada quote bilang every day is Sunday in Bali. Soalnya saya bangun saya kan melewati hari Minggu ke Senin kan. Pas hari Minggu sama Senin tuh sama Ko Andre. Seninnya tuh saya bangun jam 9 atau jam 8 gitu ya. Saya breakfast dong.
udah breakfast kan nginepnya dulu di seberangnya Pantai Kuta kan. Jadi langsung lihat Pantai Kuta terus orang di kiri kanan ya pakai baju pantai. Padahal hari Senin. Balik lagi tapi konteksnya maybe kamu itu adalah di area wisatawan. Iya benar. Kalau di area turis pasti akan sama semua. Tapi kalau misal ke area kerja, misalnya daerah Denpasar dan lain-lain, tetap pasti beda. Hektik gitu tetap. Pasti beda. Tapi sebeda-bedanya ya nggak se-Jakarta lah. Tetap dia lebih kayak misalnya ya ke apa? Celana pendek cowok tuh wajar di sana gitu. Santai aja gitu ya. Wajar. Nah jadi kan Andre pengen pindah ke Bali, terus mungkin kayak bikin rumah yang super gede gitu kali ya, terus tinggal santai gitu atau? Iya, kalau gede-gede sih aku kurang suka sih. Justru aku sukanya yang kecil-kecil tapi fungsional. Kecil-kecil tapi fungsional. Habis itu selain itu target buat mungkin kayak anak pengen pendidikannya apa gitu nggak ada? Nggak ada, let it flow aja. Atau kayak keluarga, orang tua pengen maksudnya dikasih ya mau rumah lah atau apa kayak gitu? Nggak ada sih, yang penting let it flow aja sih kalau aku. Yang pasti ngebangun tim sih. Yang pasti ngebangun tim ya? Ngebangun tim, mereka harus lebih growth, entah itu dari financial, knowledge, skill, dan lain-lain. Kesehatan, kebahagiaan, itu sih sebenarnya kepuasan tertinggi aku. Kepuasan tertinggi ya? Membangun tim yang bisa mereka growth. Bisa growth. Oke, mungkin saya udah banyak banget belajar dari sesi tanya Kokois ya. Oke, thank you Clint untuk hari ini. Thank you banget. Oke teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian. See you on next podcast. Bye-bye. Bye-bye.